Mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan orang yang masuk neraka. Kemarin subuh kita sudah kita membicarakan bagaimana adanya orang yang lemah dan yang kuat yang mempengaruhi kehidupan kita sehingga dua-duanya masuk neraka, ya. Yang menarik tadi subuh saya terpikir di rumah, mengapa ada perubahan dalam ayat 31 wa qala alladziina kafaru, ya. Itu di awal kalimat ada kafaru, kemudian walau tara idziz zalimun. Jadi kafaru berubah jadi zalimun. Nah, ini ya. Jadi ini menunjukkan dimensi, ya. Perubahan dari kafaru kemudian selanjutnya zalimun. Dari orang yang jelas-jelas kafir dalam arti dia tidak percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Jadi kira-kira orang seperti ini adalah orang yang ateis, orang komunis. Jadi bisa kejahatan itu dilakukan oleh negara, ya. Jadi yang paling besar oleh negara. Mengapa terjadi pergeseran zalimun? Artinya orang zalim pun bisa melakukan, walaupun mereka tidak punya kekuasaan apa-apa, tapi mereka termasuk orang zalim, juga termasuk orang Islam. Kalau orang Islam yang kuat, yang punya perusahaan, ya, melakukan langkah-langkah ketat agar produktivitas meningkat, ya, sehingga dia membatasi, ya, sehingga orang tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ya. Jadi terjadi perubahan dimensi, ya. Sekarang kita masuki dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Nah, di sini ada kolaborasi, kerjasama antara jin dan manusia. Sebagaimana diungkapkan dalam surah terakhir, itu surah 114. Dalam surah 114 itu ada jin manusia yang bisa menyesatkan manusia, ada jin dan manusia. Nah, gitu kan? Penyesatan jin dan manusia itu bisa terlaksana karena saling menguntungkan.
Ini digambarkan kepada saling menguntungkan. Maka kita mengapa di dalam surah terakhir, ya, di dalam surah pertama ayat itu berkenaan dengan manusia, ya, manusia yang muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita bicara terhadap petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Mengapa di dalam surah terakhir bicara setan, jin? Kalau kita lihat secara, katakanlah ini Al-Quran itu sebagai suatu kitab akademis, katakanlah. Biasanya kitab akademis itu bicara A pada awalnya, maka kesimpulannya juga bicara A, gitu ya. Nah, mari kita sedikit mengulangi. Sebenarnya sudah saya bicarakan dalam masalah setan. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah, aku berlindung dari Tuhannya manusia, Tuhannya sesembahan, dan Tuhannya yang Malik. Itu menunjukkan kepada berlindung kepada Rabb, yaitu dalam konteks tauhid rububiyah, ya. Ilahin nas dalam konteks tauhid uluhiyah, Malikin nas dalam konteks tauhid asy-syifa, asma wa syifa, ya. Ada 3 tujuan. Jadi terlihat bahwa masuknya setan itu bisa melalui infiltrasi, melalui pengaruh setan terhadap tauhid, ya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa syifa. Dari situ nanti kita jelaskan secara detail di dalam. Saya ingin membahas masalah setan yang kedua. Setan kita sudah selesaikan 45 rekaman masalah setan, ya. Tapi mungkin kita akan lanjutkan dalam konteks yang lebih mendalam, sebab masih banyak ayat-ayat yang belum kita bahas. Kemudian diperintah kita berlindung dari bisikan setan, ya. Bisikan setan. Siapa itu setan? Minal jinnati wan nas, dari setannya manusia dan setan yang sesungguhnya dari jin. Nah, ini satu warning bahwa sepanjang kamu hidup dengan tujuan mencapai kedudukan orang yang takwa, namun kamu harus hati-hati. Sepanjang kamu tidak bisa menguasai jin dan setan, pengaruh jin dan setan di dalam kehidupanmu, maka persoalannya menjadi panjang. Nah, itu ya. Jadi seolah-olah pesan itu, ya, untuk memberikan perhatian terhadap godaan-godaan jin dan setan. Makanya kita ini, mengapa kehidupan kita ini seperti yang kita hadapi sekarang ini? Karena pembahasan masalah jin dan setan itu tidak menjadi hal pokok. Padahal setan itu musuh kita yang paling nyata, ya. Jadi kalau musuh kita yang paling nyata, maka kita harus hadapi dengan cara yang nyata, ya. Sebenarnya Rasulullah SAW itu sudah memberikan cara-cara, ya, seperti
dia menyampaikan bahwa Allah tuh senang kalau kita beribadah yang konsisten, tapi sedikit. Itu sebetulnya suatu kunci yang strategis, ya. Kalau kita membiasakan sesuatu, katakanlah membiasakan kita berinfak sedikit, itu tidak akan bisa. Misalnya 10.000, 5.000 rutin saja sudah menjadikan kebiasaan di dalam diri kita. Atau sholat saja 2 rakaat. Maka setan tidak bisa berkutik, karena itu sudah menjadi senjata kita, sudah jadi kebiasaan dan ringan. Nanti berangsur-angsur menjadi bobotnya berat. Misalnya 10.000, karena sudah biasa 20.000, 30.000, 50.000, terus menjadi kebiasaan. Itu sebetulnya cara-cara yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Soal bicara diberikan resep oleh Rasulullah SAW supaya dipikirkan dulu, tabayun dulu, ya, sebelum kita bicara. Nah, itulah pesan Al-Quran bagi kita untuk betul-betul memperhatikan gerak-gerak setan itu. Mari kita kembali kepada surah Al-Alaq. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka katakan. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Ya. Mari kita baca ayat per ayat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Dan ingatlah pada hari Allah mengumpulkan semuanya, keseluruhannya. Ya ma'syaral jinni, ya ma'syaral jinni, ya. Wahai golongan jin, qad istakthartum minal ins, sungguh kalian telah banyak menyesatkan golongan manusia, sebagian daripada manusia, ya, minal ins, jadi sebagian manusia. Wa qala, dan berkata, auliya'ahum, yang teman-teman yang menuruti kemauan mereka, minal ins. Nah, itu ya. Jadi manusia menuruti. Jadi celah kita tergoda oleh setan adalah kelemahan kita sendiri. Mau mengikuti, ya, karena kita kan dibisik-bisikin tuh. Nah, hati kita tergoda sehingga kemauan kita sendiri sebenarnya mengikuti, ya. Aulia ahum minal ins Rabbana stamta'a, ya Tuhan kami telah saling, ya, tamta'a, ada kata ta itu menunjukkan bahwa saling, ya, saling menguntungkan, saling mendapat kesenangan, ya. Ba'duna bi ba'd,
sebagian dan dari sebagian yang lain. Wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Kami telah sampai pada waktu yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Ajal ya, sudah artinya sudah saatnya ya, ajal datang ya. Qala an-nar, Allah berfirman, mereka adalah maswaakum khalidina fiha. Allah menetapkan mereka masuk neraka gitu ya. Illa masya Allah. Nah, ini menunjukkan ada kemungkinan ya, diampuni dan sebagainya ya. Kecuali illa masya Allah, kecuali Allah mengendaki lain ya. Nah, ini berarti ada peluang untuk dicelupkan dulu mungkin ke dalam neraka, kemudian masuk surga atau sebagainya. Wallahu a'lam. Ini indikasi bahwa sebenarnya mereka itu kesalahannya tidak sampai kepada tauhid, ya, tidak sampai kepada tauhid, karena kezaliman saja, ya, kezaliman, keengganan dan sebagainya. Inna rabbaka hakimun alim. Nah, dipertegas lagi. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, hakimun alim, maha bijaksana dan maha mengetahui ya, ya. Ada mungkin karena kita terpaksa, karena kita segala macam lah, karena ujian yang tidak kuat dari kata-kata penghujung di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah Tuhanmu itu bijaksana dan maha mengetahui. Jadi sejalan dengan illa, kecuali masya Allah, kecuali Anda mengendaki. Di sini makanya sifat-sifat asma al-husna itu menunjukkan ya, kejiwaan dari setiap ayat ya. Misalnya di dalam surah Al-Muluk hampir seluruh ayat-ayat yang berkenaan dengan perintah, dengan kewajiban, selalu ada kata-kata yang menunjukkan sifat al-asma al-husna. Jadi pelajaran al-asma al-husna itu bukan untuk dihafal, untuk diresapi, sehingga kita betul-betul paham ayat-ayat yang diwarnai oleh sifat al-asmaul husna. Jadi ayat itu kita resapi sehingga sifat-sifat Allah itu kita resapi di dalam ibadah kita. Misalnya dalam doa di antara sujud ya. Rabbi firli warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Nah, itu berkenaan dengan sifat-sifat Allah ya. Rabbir firli, ampuni dosaku, warhamni, rahmati ya. Wa'afini, warfa'ni. Itu semuanya berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Nanti kita bahas satu persatu khusus. Jadi kita bahas, saya baru memberikan pembukaan ya, pengantar dalam sifat al-asma al-husna. Pengantarnya ada 3 rekaman, baru mengantarkan. Sebab pengantar itu penting supaya kita menghayati apa yang dimaksud dengan pelajaran tauhid al-asma al-husna. Apa yang dimaksud dengan pelajaran tauhid rububiyah? Apa yang dimaksud dengan pelajaran tauhid uluhiyah? Jadi ibarat
mempelajari sesuatu dengan tepat ya. Tuh. Kita lanjut ya. Wa kadzalika, demikianlah nuwalli ba'da zalimin, kami jadikan pemimpin sebagian dari orang zalim. Nah, ini menunjukkan bahwa pemimpin juga bisa melakukan kezaliman. Ba'dhum bima kanu yaksibun ya, terhadap sebagian yang lain karena apa yang mereka telah kerjakan. Kemudian dipanggil lagi, ya ma'syaral jinni wal ins, ya ma'syaral jinni wal ins, hai manusia, jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul ya dari golongan kalian, yaqussuna alaikum, mereka menceritakan, mengajarkan kepada kalian ayat-ayatku. Nah, ini berarti Allah langsung bicara. Ayati wa yunzirunakum ya, untuk mengingatkan kepada kalian liqa'im yaumikum hadza, terhadap pertemuan ya, hari pertemuan antara kalian yang seperti ini, hadza ya. Nah, masing-masing menyaksikan bahwa itu benar ya. Saya kira itu cukup ya, mungkin kita tutup saja, sudah bagus, itu sudah jelas, tidak akan kita ulangi lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.